Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali. Kali ini kita ketemu di pelajaran IPA untuk tema 2, subtema 2. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ciri khusus hewan. Ya. Ciri khusus yang dimiliki setiap hewan memiliki beberapa tujuan. Secara umum, ciri khusus yang dimiliki setiap hewan bertujuan untuk melakukan penyesuaian diri dan mempertahankan hidupnya. Namun, secara khusus, ciri khusus pada hewan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi kondisi lingkungan, dan melindungi diri dari pemangsa. Ya, jadi hewan itu memiliki ciri khusus terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, kita akan bahas beberapa hewan, beberapa jenis hewan serta ciri khususnya ya. Yang pertama burung. Ini nanti kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah seperti di gambar itu adalah burung pipit ya. Nah, burung pipit itu ciri khususnya memiliki paruh yang pendek, kecil, runcing, kuat, dan tajam. Nah, gunanya untuk apa? Bentuk paruh ini untuk memakan jenis biji-bijian ya. Fungsi paruhnya untuk menghancurkan biji-bijian, contohnya biji padi. Kenapa burung pipit memiliki paruh yang kecil, runcing dan kuat? Itu gunanya untuk menghancurkan biji-bijian seperti biji padi. Yang kedua, ini burung lagi tapi burung elang ya. Burung elang memiliki paruh yang pendek, besar, sedikit melengkung di bagian ujung, kuat, tajam, dan runcing. Nah, paruh ini berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya ya. Karena makanan burung elang adalah daging. Ya, kaki elang memiliki cakar yang kuat dan tajam untuk mencengkeram mangsa. Jadi paruhnya itu yang besar, pendek, dan sedikit melengkung itu berguna untuk mencabik-cabik mangsanya karena makanannya burung elang ini adalah daging. Terus yang ketiga, bebek. Nah, bebek ini memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya ya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan bebek biasanya berada di air. Nah, ciri khususnya apa? Yaitu bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Nah, selaput tersebut digunakan untuk berenang. Jadi di kakinya itu ada selaput yang digunakan untuk berenang. Itu ciri khususnya ya. Terus yang kedua, ikan. Ya, semua jenis ikan habitatnya adalah di air, baik itu di air laut maupun air tawar ya. Air memiliki sifat menekan ke segala arah sehingga ikan membutuhkan bentuk tubuh yang memudahkan berenang di air ya. Ciri khususnya bentuknya seperti itu, ada siripnya dan ekornya kebanyakan sama ya. Itu gunanya untuk berenang di air. Sehingga tubuh dari ikan cenderung ramping dan aerodinamis, yang mana akan membuat ikan mudah bergerak di air. Selain itu, ikan memiliki insang untuk bernafas di air. Jadi alat untuk bernafas itu kalau ikan itu namanya insang ya. Terus yang ketiga, unta. Itu gambarnya. Unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan padang pasir. Unta memiliki punuk di punggungnya. Punuk ini berisi timbunan jaringan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan di saat makanan sulit ditemukan. Jadi punuk unta itu berfungsi untuk cadangan makanan. Jadi unta walaupun berhari-hari tidak makan, kalau dia sudah makan sekali, itu sampai berhari-hari tidak makan kuat, walaupun di gurun pasir ya. Terus unta memiliki hidung yang dapat menutup. Hal ini berfungsi untuk menghalangi pasir yang masuk ke hidungnya. Jadi hidungnya itu bisa menutup sendiri karena kalau ada pasir yang masuk itu bisa
terhalangi seperti itu. Terus untuk bertahan, unta menyimpan air di tubuhnya dengan sedikit membuang air pada buang urin dan buang air besar. Kelenjar keringat unta sangat sedikit sehingga air tidak banyak terbuang melalui keringat. Itu untuk unta itu berarti dia ciri khususnya dia mempunyai kantung air di tubuhnya. Jadi tidak, walaupun berjalan berkilo-kilometer dia tidak akan capek ya, karena sedikit kalau pas buang air kecil dan buang air besar itu dia mengeluarkannya sedikit. Yang keempat, cicak ya. Cicak sering kita lihat di dinding dan langit-langit rumah. Cicak sangat jarang berada di lantai. Cicak bergerak dengan cara merayap. Saat merayap di dinding, cicak tidak mudah terjatuh. Kenapa? Ya, karena cicak itu di kakinya memiliki memiliki perekat ya pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Selain itu, lidah pada cicak panjang. Hal tersebut berguna untuk menangkap mangsa yang berupa nyamuk. Jadi ciri khususnya itu pada kaki dan lidahnya kalau cicak. Ciri khusus pada kaki, kakinya mempunyai perekat ya. Terus lidahnya panjang yang berguna untuk menangkap mangsa berupa nyamuk. Yang kelima, beruang kutub. Nah, beruang kutub memiliki bentuk kaki yang besar dan lebar yang digunakan untuk berjalan di atas salju. Beruang kutub juga memiliki bulu yang sangat tebal yang digunakan sebagai pelindung tubuh dari suhu dingin. Yaitu dia mempunyai bulu yang tebal untuk melindungi tubuhnya karena berada di kutub ya, di daerah yang daerah es. Terus yang akan kita bahas selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku terhadap lingkungannya. Ini adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya ya. Nah, kita baca, salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Nah, adaptasi bertujuan untuk mempertahankan hidup. Tiap jenis makhluk hidup memiliki cara-cara adaptasi yang berbeda dengan lingkungannya. Jadi, satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain itu mempunyai adaptasi yang berbeda-beda ya untuk mempertahankan hidupnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ialah kegiatan atau tingkah laku hewan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk membantunya bertahan hidup. Adaptasi tingkah laku bisa berupa hasil belajar ataupun insting atau naluri sejak lahir. Terdapat dua bentuk adaptasi tingkah laku, yaitu tingkah laku sosial untuk hewan yang hidup berkelompok dan tingkah laku untuk perlindungan. Berikut beberapa contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Yang pertama, cicak. Nah, cicak ini jika dalam bahaya atau memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Jika dalam bahaya itu dia memutuskan ekornya. Nah, cicak memutuskan ekornya itu disebut autotomi. Ya, itu adaptasi tingkah laku pada cicak. Terus yang kedua, belalang sembah ya. Nah, menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang sembah sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi bentuk tubuhnya itu biasanya menyerupai daun ya, menyerupai daun. Jadi nanti mangsanya tidak tahu kalau di sebelahnya ada belalang sembah. Itu fungsinya. Terus bunglon ya, mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi atau mimikri. Mimikri itu kemampuan bunglon untuk mengubah warna kulit berarti ya, itu mimikri. Kalau dia di ranting pohon, dia bisa berwarna coklat. Kalau di daun, dia bisa berwarna hijau. Seperti itu. Nah, kemampuan mengubah warna kulit itu pada bunglon disebut mimikri. Terus terenggiling menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ya, itu terenggiling. Nanti kalau dia merasa terancam, tubuhnya menggulung ya. Sampai di sini pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.